Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Senang bertemu dengan kalian lagi. Hari ini kita mempelajari tentang teks negosiasi, yaitu materi kelas 10 SMA atau SMK. Adapun tujuan pembelajaran negosiasi ini, yang pertama yaitu menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, menyampaikan pengajuan penawaran, persetujuan, penutupan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis. Yang keempat, yang terakhir, mengonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang, harga pas itu. Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salak nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo? Iya. Mana ya? Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 ada. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo? Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? 1 kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo? Iya. 13 pas itu. Ya udah deh. Ya, jadi. Oke. Mau beli berapa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salah sekilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilonya. Ya udah Mbak, salaknya sekilo. Oke. Ada Mbak semuanya? Semuanya 58 total. Ini Mbak. Makasih Mbak. Video yang teman-teman tonton tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi negosiasi yaitu adanya perundingan yang bersifat tawar-menawar agar didapat kata sepakat sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di dalam negosiasi ada dua orang belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang melakukan negosiasi karena adanya sebuah masalah untuk mendapat keuntungan bersama atau kesepakatan bersama. Orang yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator. Di dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya melakukan negosiasi ya. Contohnya, yang satu adalah negosiasi atau penawaran harga barang yang biasanya dapat kita lihat pada tempat di pasar antara si penjual dengan si pembeli. Contohnya dalam tawar-menawar harga sembako atau harga cabai. Yang kedua yaitu negosiasi mengenai tugas. Teman-teman sekalian juga pernah melakukan negosiasi antara teman-teman dengan guru tentunya ya, tentang negosiasi tentang tugas. Misalnya teman-teman memiliki banyak tugas nih, jadi ada negosiasi dengan guru, meminta waktu untuk diperpanjang waktunya atau juga diperingan tugasnya. Itu merupakan salah satu negosiasi ya. Selanjutnya adalah negosiasi pekerjaan. Di dalam pekerjaan juga ada namanya negosiasi teman-teman. Jadi negosiasi yang dimaksud yaitu perundingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau tentang pekerjaan yang dilakukan seorang pegawai dengan bosnya, antara karyawan dengan karyawan. Yang selanjutnya itu negosiasi peraturan atau kebijakan. Jadi negosiasi peraturan atau kebijakan ini yaitu negosiasi di dalam peraturan. Jadi di dalam peraturan juga ada negosiasi ya. Contohnya teman-teman minta di sekolah nih tentang dispensasi atau hal yang teman-teman lakukan nih tentang kesalahan misalnya terlambat.
Jadi teman-teman minta supaya hukumannya jangan berat atau diminta untuk dikasih keringanan karena keteledoran teman-teman karena terlambat sama pihak sekolah, itu termasuk dalam negosiasi. Dan juga peraturan antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan polisi mengenai rambu-rambu lalu lintas. Contohnya misalnya jika ketangkap, kan ada negosiasinya itu. Jadi itu termasuk dalam negosiasi. Oke, dan sebagainya ya. Masih banyak lagi contoh negosiasi nih teman-teman. Untuk itu kita pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya yaitu tujuan negosiasi. Adapun tujuan negosiasi yang pertama yaitu untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Jadi di dalam negosiasi ini tujuannya untuk sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk adanya persetujuan atau saling pengertian terhadap hal yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dialami. Jadi dengan ada negosiasi, dua belah pihak berharap adanya jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Jadi ada win-win, sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan kondisi saling menguntungkan atau disebut win-win ini tadi saya jelaskan. Jadi ada kondisi yang menguntungkan di antara kedua belah pihak tersebut. Jadi di dalam negosiasi, namun di dalam sebuah negosiasi tidak hanya berakhir dengan sepakat, ada negosiasi yang tidak berakhir kesepakat. Jadi negosiasi tersebut tidak berjalan dengan lancar atau tidak berakhir dengan sepakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur negosiasi. Unsur-unsur ini sangat penting dalam melakukan negosiasi ya. Yang pertama, unsur pertama yaitu partisipan. Partisipan yang dimaksud adalah pelaku atau tokoh yang melakukan sebuah negosiasi. Yang pertama ada pelaku sebagai pihak yang menyampaikan pengajuan, biasanya dinamakan dengan penjual atau penawar. Yang kedua ada namanya pihak yang menawarkan atau menawar suatu barang, biasanya dinamakan dengan pembeli. Yang ketiga ada namanya partisipan ketiga sebagai pihak pihak perantara. Sebagai pihak perantara maksudnya misalnya kamu membeli sebuah tanah, namun kamu tidak bertemu secara langsung dengan orang pemilik tanah tersebut. Kamu bertemu dengan pengacara atau orang yang memperkenalkan kamu akan tanah tersebut. Jadi ada sebagai pihak penengahnya. Selanjutnya ada yang kedua, adanya kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang dimaksud adalah si penjual ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan si pembeli ingin mendapatkan diskon atau harga yang murah dan juga mendapatkan barang yang diinginkan. Yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Ini merupakan poin penting di dalam adanya negosiasi. Di dalam negosiasi tentu ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat adanya kesepakatan. Dari pengajuan dan penawaran tersebut terjadilah kesepakatan. Namun tidak semua negosiasi berakhir dengan sepakat ya. Ada juga negosiasi yang tidak berakhir dengan sepakat. Itulah negosiasi yang akhirnya tidak akan terjadi. Yang kelima ada terdapatnya ungkapan yang bersifat persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah ada bujukan, rayuan, dan ajakan. Jadi di dalam persuasif kan, di dalam negosiasi kan kita mengajak atau membujuk orang untuk mau dengan sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Setelah memahami tentang unsur-unsur negosiasi, sebaiknya kita juga memahami struktur dari negosiasi. Untuk memahami struktur negosiasi, kita menggunakan rumus ASI minta tawar, setuju beli tutup. ASI itu adalah orientasi, yang artinya di sini adalah awal pertemuan dan pembukaan. Biasanya dalam pembukaan ini berisikan kata selamat siang, assalamualaikum, selamat pagi. Itu merupakan orientasi atau perkenalan diri ya. Yang kemudian ada yang kedua, ada permintaan, yaitu keinginan. Jadi si pembeli meminta kepada si penjual barang apa yang ingin dia cari atau dia ingin beli. Yang ketiga ada namanya tawar, dari penawaran, yaitu berisikan negosiasi. Jadi di dalam negosiasi unsur terpenting adalah penawaran ya. Yang keempat ada namanya setuju atau persetujuan, yaitu berisikan tentang kesepakatan. Dengan adanya tawar-menawar tersebut, jika memang berakhir dengan sepakat, maka ada namanya persetujuan. Yang kelima ada namanya beli atau pembelian. Dari kesepakatan tersebut atau persetujuan tersebut, berakhirlah dengan pembelian
barang dan si penjual, dari si penjual kepada si pembeli, yang artinya adalah akhir dari kesepakatan. Yang keenam adalah penutup. Ini merupakan salam penutup. Biasanya si penjual mengucapkan semoga datang kembali atau berlangganan kembali, dan si pembeli mengucapkan terima kasih atau selamat siang. Jadi terkadang tidak semua struktur ini lengkap di dalam negosiasi, tapi di dalam negosiasi tentu ada permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian. Kemudian ada kaidah kebahasan negosiasi mengenai bagaimana kebahasaan dalam negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi di dalam negosiasi partisipannya harus lebih dari satu ya. Jika hanya satu, maka tidak akan adanya negosiasi atau disebut dengan monolog. Yang kedua, menggunakan kalimat menyatakan keinginan atau harapan yang dinamakan persuasif. Ada bujukan kepada si pembeli atau si penjual. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat tersebut menggunakan konjungsi seandainya, bila, kalau, jika, apabila. Ini merupakan kalimat bersyarat jika misalnya contohnya ibu akan membeli baju ini jika harganya turun, atau kalau kamu memakai baju ini kamu akan terlihat cantik, seperti itu. Yang keempat ada menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. Yang contohnya adalah sebab itu, karena, oleh karena itu, akibatnya. Konjungsi kausalitasnya adalah konjungsi sebab. Yang kelima, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Jadi di dalam konjungsi tidak semua harus berakhir dengan sepakat. Ada yang tidak berakhir dengan sepakat, maka itu adalah win-win. Kalau berakhir dengan sepakat, win-loss juga itu berakhir sepakat, namun satu pihak merasa rugi, satu pihak lagi merasa untung. Yang kemudian ada loss-loss yang akhirnya tidak sepakat karena kedua belah pihak tidak setuju dengan negosiasinya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, supaya aku semakin giat nih membuat konten-kontennya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.